Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi sedulur-sedulurku semua. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam konten selepas subuh ini yang memang sedari awal kulihatkan betul di hari Senin dan Kamis. Pagi yang cerah hari Kamis tanggal 28 Agustus 2023. Terima kasih bagi yang sudah bergabung. Terima kasih yang sudah melambaikan tangannya. Merujuk kepada episode sebelumnya dari konten ini, yaitu ketika saya membahas atau bercerita terkait mengeliminir atau mengeliminasi kesedihan, kita akan mengulas buah emosi selanjutnya atau buah emosi yang lain. Karena kita tahu emosi itu adalah respon yang kompleks, seperti perasaan suka, perasaan duka, kemudian kesedihan, dan juga marah. Marah ini adalah emosi yang spesifik. Biasanya marah itu adalah lebih kepada perasaan tidak puas atau frustasi. Nah, sebelumnya kita sudah mengulas emosi atau buah dari emosi, yaitu sedih. Selanjutnya kita akan mengulas terkait buah emosi, yaitu marah. Tentunya kalau Anda tertarik dan pernah membaca beberapa literatur terkait marah, kemarahan, dan dampak baik buruknya, sudahlah pastilah terjawab dengan lengkap, terjawab dengan runtut bahkan, dan beberapa juga sudah menyebutkan beberapa cara untuk mengendalikan, mungkin menahan, mungkin mereduksi, mungkin juga mengeliminir, dan sebagian juga sudah membagikan beberapa tips. Saya coba rangkum beberapa yang saya baca. Ketika Anda merasa marah, cara untuk mengendalikannya ternyata ada tiga tahapan. Yang pertama, ketika Anda marah, Anda wajib menenangkan diri. Artinya Anda menjauhi sumber dari kemarahan Anda. Lalu yang kedua adalah tarik nafas. Tarik nafas, terapkan mindfulness. Nah, mindfulness ini sebetulnya adalah ajakan untuk menerima perasaan marah itu dengan lebih legowo. Nah, untuk mencapai tingkatan itu Anda perlu berlatih. Dan dalam praktiknya tentu ada coach yang mendampingi Anda dalam menerapkan mindfulness. Atau secara otodidak Anda bisa kembangkan atau bisa latih itu secara pribadi. Tapi memang agak lama lah, perlahan-lahan. Yang penting Anda sabar. Lalu yang ketiga adalah mengevaluasi. Artinya problem apa sih yang membuat kita menjadi marah? Kita harus identifikasi penyakitnya. Waalaikumsalam Mas Hadi, terima kasih sudah bergabung. Semoga sehat selalu, kutuakan. Lalu ada beberapa tips. Salah satunya tadi adalah mengendalikan marah ya. Tadi ada 3 kondisi yang harus Anda penuhi. Sejauh ketika Anda marah itu Anda wajib untuk menenangkan diri, menjauhi orang-orang yang membuat Anda marah. Kemudian tarik nafas, terapkan mindfulness. Nah, ini harus benar-benar kalian atau saya dan Anda latih secara berangsur. Kemudian yang ketiga adalah mengevaluasi problem atau sumber dari mana letak kemarahan kita muncul. Misal kita dibohongi, berarti kita harus menyiapkan strategi agar supaya kita ini tidak mudah dibohongi. Nah, itu adalah cara mengidentifikasi problem. Dan ada beberapa langkah-langkah yang kita harus perlu ketahui untuk mengidentifikasi. Yang pertama tentu adalah menahannya sebentar atau berpikir aja tidak kita marah. Itu adalah tips yang sumber menahan atau mengendalikan atau mengidentifikasi marah dari yang lain. Wajar tidak kita untuk marah. Kemudian sebelum Anda menahan atau marah, setidaknya ketika Anda mulai merasakan
rasa greget yang tinggi itu. Kalau memang susah untuk dibendung, setidaknya jangan sampai lidah Anda berucap. Kalau lidah Anda tidak kuasa Anda tahan untuk berucap, setidaknya tidak sampai menyakiti. Dan kalau toh sampai menyakiti, jangan sampai tangan Anda bergerak. Jadi ada dari sumber yang lain mengatakan bahwa identifikasi marah itu terjadi dari beberapa poin. Yang pertama adalah Anda harus ketahui bahwa marahnya Anda itu wajar atau tidak. Kemudian yang kedua adalah ketika memang Anda benar-benar ini marah, setidaknya jangan sampai lidah Anda berucap. Setidaknya kalau Anda tidak bisa menahan lidah Anda untuk berucap, jangan sampai lidah Anda menyakiti orang lain. Ketika Anda terlanjur menyakiti, jangan sampai tangan Anda bergerak. Itulah yang disebut manajemen marah. Jadi Anda harus ketahui bahwa batasan-batasan marah itu runtutannya seperti itu. Tentu yang saya ceritakan tadi, beberapa sumber cara identifikasi, menahan dan mengendalikan marah itu adalah anjuran yang sangat-sangat amat efektif ketika kita sebelum marah. Jadi kalau memang sebelum marah kita akan ingat itu step by step. Problemnya adalah bagaimana kalau kita sudah marah atau sedang marah? Apakah kita 100% mengingat tips-tips atau runtutan tadi? Tentu saya dan Anda akan sepakat beberapa persen saja yang kita akan terapkan. Karena ketika kita marah, isi hati, isi kepala kita sangat penuhnya, sangat keruditnya. Jangankan untuk berpikir jernih saja, kita marah aja itu langsung sepersekian detik saja itu harus segera diluapkan. Jadi kita sangat kekurangan waktu untuk mengukur batasan-batasan tadi, mengidentifikasi marah-marah tadi, dan menerapkan tips-tips tadi. Mungkin sebagian dari Anda berhasil atau sukses melakukan beberapa tips tadi, tapi banyak dari kita yang belum bisa menerapkan itu karena marah itu perasaan yang harus dilampiaskan saat itu juga. Sangat tidak efektif sekali kalau kita belum menguasai itu dan kita langsung terapkan ketika kita marah. Lantas bagaimana cara kita pasca marah atau sedang marah itu dapat kita manajemen, dapat kita atur? Sejauh ini yang paling jauh yang saya pahami betul, paling efektif, praktek yang sangat praktis dan efisien ketika Anda marah adalah dengan cara sederhana, diam. Cukup diam saja. Simple sekali, cukup diam. Saya dan Anda, bahkan orang awam sekalipun, bisa mempraktekkan ini dengan baik. Diam saja. Ketika marah, cobalah Anda diam. Diam itu ada dua kategori. Diam secara physically atau diam secara keaktivitasan atau berkegiatan, dan yang kedua adalah diam secara keputusan atau ucapan. Karena ketika kita marah, ucapan-ucapan kita, yakinlah, keputusan-keputusan kita, yakinlah, itu tidak lebih baik ketika Anda memutuskan dalam kondisi tidak marah. Sehingga mari saya ajak Anda dan saya secara pribadi, kita lokalisir marah tersebut dengan mengetahui cara menanganinya, mengetahui identifikasi kegiatan-kegiatan marah-marah itu, dan setelahnya mari kita sederhanakan dalam bentuk diam. Ketika marah, cukup diam. Semoga bermanfaat. Kita akan jumpa lagi jika mengizinkan, insya Allah di hari Kamis di konten Sapa Subuh. Terima kasih sudah bergabung. Semoga hari ini menjadi keberkahan bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.